Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Firjawan dari program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik diskusi yang yaitu tentang implementasi dynamic programming dalam Knapsack problem. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama pengantar dari permasalahan. Yang kedua adalah kita akan menjelaskan tentang apa itu Knapsack problem. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang dynamic programming. Dan yang selanjutnya keempat yaitu result and case study, atau di sini kita akan menjelaskan hasil dan pembahasan di mana pada sesi tersebut juga result and case study kita akan mengimplementasikan program di dalam penerapan Knapsack problem menggunakan dynamic programming. Dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan dari topik yang dibahas pada materi kali ini. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Knapsack problem, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Knapsack problem itu. Seperti yang dijelaskan bahwa Knapsack problem merupakan masalah optimasi dalam proses pemilihan barang yang dimuat dalam suatu kontainer atau tas dengan batasan kapasitas maksimum yang dapat ditampung dalam Knapsack tersebut. Nah, contoh di sini, semisal di sini ada tas yang berukuran 50 kg. Ini adalah kapasitas maksimum dari tas yang dapat ditampung. Kemudian di sini kita mempunyai barang semisal apel, semangka, dan durian yang mempunyai masing-masing berat. Untuk apel sendiri yaitu 10 kg dengan harga 60 atau keuntungan dengan harga 60. Semangka dengan berat 20 kg dengan keuntungan 100. Sedangkan durian dengan berat 30 kg dengan keuntungan 120. Nah, adapun solusi yang ditawarkan, kita dapat melihat semua kemungkinan-kemungkinan. Ini adalah tabel percobaan menggunakan metode Knapsack problem, di mana kita umpamakan kita ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari permasalahan yang ada, di mana di depan kita semisal itu terdapat apel, semangka, durian yang dimana mempunyai berat masing-masing seperti yang terlihat pada tabel di sini. Dan kita mempunyai tas yang hanya dapat menampung 50 kg. Nah, untuk semua kemungkinan kita dapat lihat di sini solusi yang ditawarkan dari iterasi pertama semisal di sini ketika kita tidak ada pilihan maka total kapasitas dari tas kita sendiri itu akan tidak ada atau nol, sedangkan keuntungan juga akan bernilai nol. Sedangkan ketika kita mengambil apel saja, maka keuntungan atau total kapasitas tas kita itu terisi 10 kg dan keuntungan yang kita dapat adalah 60. Nah, sedangkan iterasi ketiga itu semangka, kita mengambil semangka, kita masukkan ke dalam tas, maka total kapasitas kita, kapasitas tas kita sekarang yaitu 20 kg dengan total keuntungan 100. Begitupun durian, ketika kita mengambil durian, maka kapasitas tas kita sekarang adalah 30 kg dengan keuntungan 120. Nah, semisal kita ambil apel dengan semangka, maka kita akan tambah antara apel dengan semangka, yaitu antara apel dengan semangka 10 tambah 20 yaitu 30. Maka total keuntungan itu juga ditambah 60 ditambah 100 yaitu 160. Nah, sedangkan apel dan dengan durian kita mengambil barang apel dengan durian, buah apel dan durian kita masukkan ke dalam tas, maka total kapasitas tas kita sekarang yaitu 40 kg dengan total keuntungan yaitu 180. Nah, untuk permasalahan iterasi ketujuh, di sini ketika kita mengambil semangka dengan durian, maka total kapasitas tas kita yaitu sebanyak 50 kg dan keuntungan yang kita dapat yaitu 220. Nah, iterasi ke-8 kemungkinan yang terjadi selanjutnya adalah kita mengambil ke semua barang atau buah yaitu
apel, semangka, dan durian. Ketika kita tambah, maka total kapasitas kita di sini adalah 60 kilogram dan total keuntungan yaitu 280. Namun harus kita ketahui bahwa kapasitas tas kita itu hanya bisa menampung 50 kilogram, sehingga ketika kita mengambil iterasi ke-8 walaupun keuntungannya ini besar, namun kita tidak dapat menampung dari ketiga benda atau buah tersebut. Sehingga solusi yang ditawarkan di sini melihat dari tabel kemungkinan solusi yang ditawarkan yaitu nilai optimum berada pada iterasi ke-7 yaitu semangka dengan durian. Kombinasi antara semangka dengan durian dengan total kapasitas 50 kg dan keuntungan 220. Nah, namun yang harus kita ingat bahwa coba kita perhatikan terhadap masalah sederhana atau penggunaan logika sederhana ketika kita menyelesaikan permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan ini, di mana di sini kita baru menggunakan 3 benda, di mana apel, semangka, dan durian. Dan total kombinasinya itu atau jumlah kemungkinan yang dapat dilahirkan yaitu sebanyak 8. Nah, sehingga ketika kita melakukan atau memilih 4 items, maka total kemungkinan yang akan dilahirkan yaitu sebanyak 16 kemungkinan. Sedangkan ketika mengambil 5 item, maka total kemungkinan yaitu sebanyak 32. Nah, sehingga ketika kita mengolah data sebanyak 32 items, maka total kemungkinan itu bisa mencapai 4 miliar kemungkinan. Dan harus kita ketahui bahwa pada proses knapsack problem, proses sederhana tadi, proses logika sederhana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, itu akan bekerja secara lambat, di mana kita akan melakukan kalkulasi setiap item sehingga ini bukan solusi terbaik. Ini baru 30, semisal ini baru 32 items, bagaimana kalau ketika datanya yaitu sebanyak 50, 60, bahkan di atasnya, maka akan lebih banyak kemungkinan yang akan terlahir ketika kita menggunakan cara sederhana dalam melakukan perhitungan. Sehingga salah satu metode atau cara untuk menyelesaikan permasalahan secara optimum adalah dengan menggunakan dynamic programming. Di mana dynamic programming itu atau sering disebut DP merupakan salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan pemecahan permasalahan tersebut menjadi banyak sub-sub permasalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa dynamic program ini bukan berarti akan melahirkan solusi yang optimum. Namun dalam referensi yang saya dapat bahwa ketika kita menggunakan dynamic programming, maka kita akan dimungkinkan untuk mendekati terhadap solusi yang optimum atau besarnya kapasitas yang akan kita dapatkan. Nah, baik, kita akan langsung lanjut ke bagian untuk mendemokan cara kerja dan coding dynamic programming untuk permasalahan knapsack problem. Tapi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang kasus yang kita angkat, di mana pada materi ini kita akan mengambil kasus yaitu perusahaan. Nah, di mana permasalahannya adalah semisal perusahaan X yang bergerak pada bidang pengiriman barang atau kurir mendapat kendala dalam pengiriman barang, di mana dikarenakan jumlah barang atau box di sini yang akan dikirim pada perusahaan X itu hanya dapat memuat kapasitasnya, total kapasitas yaitu 5 box sendiri. Sedangkan perusahaan X ingin mendapat keuntungan optimal dengan pengiriman barang tersebut. Namun barangnya itu mempunyai kelebihan, di mana untuk box A, kita permisalkan untuk box A itu sebanyak 2 dengan ongkos kirim 65, dan untuk barang B, paket B itu sama dengan 3 dengan ongkos kirim 80. Dengan box C yaitu 30 dengan ongkos kirim sebesar 30. Salah di sini adalah maksudnya 3, C ini adalah 3. Nah, untuk langkah yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita melakukan tabulasi data, adalah pengelompokan data ke dalam
satu tabel, sehingga data tersebut dapat kita olah dengan gampang. Nah, di mana untuk A sendiri, di sini kapasitas dari kontainer atau tas itu sendiri, knapsacknya itu adalah hanya dapat menampung 5 box. Bagasi mobil itu hanya dapat menampung 5 box. Namun di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita total keseluruhan itu ada 6. Berarti akan ada kemungkinan akan ada barang yang tidak akan dikirim pada permasalahan di perusahaan X. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu dengan membuat tabel untuk setiap stake, di mana untuk setiap stake-nya memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita pertama membuat baris Y sebanyak barang box. Di sini kita mempunyai barang box-nya yaitu 5. Di sini di atas total kapasitas box itu sebanyak 5, maka kita akan membuat banyak baris sebanyak 5 baris. Nah, dengan rumus yang digunakan untuk permasalahan ini yaitu FOY di mana sama dengan max FOY P tambah FOY dikurang WI. Nah, adapun langkah-langkah ini, langkah-langkah atau permasalahan yang dilakukan untuk ini dilakukan di setiap stake yang akan terjadi. Selanjutnya, nah kita masuk ke stake yang pertama, yaitu dengan mengimplementasikan Y sama dengan A, paket A, di mana dia total WI-nya itu adalah 2. Nah, sehingga untuk stake 1 dengan menggunakan rumus di atas, kemudian kita implementasikan, kita masukkan nilai dari P1-nya yaitu 65 dan W-nya itu yaitu 2. Nah, sehingga di sini adalah total kemungkinan yang akan terjadi, maksudnya di sini adalah apa ya? Di sini adalah banyaknya maksimum dari M itu sendiri atau kapasitas dari kontainer atau tas atau knapsacknya. Nah, di sini yang pertama kita masukkan nilai yaitu 0. Kenapa 0? Karena di sini untuk barang yang pertama kita harus mulanya kita andaikan bahwa mobil atau kontainer ini itu tidak mempunyai kapasitas apa-apa atau kosong, sehingga nilainya di sini itu tak terhingga. Nah, nilai 1 di sini ketika masuk Y sama dengan 1, maka nilainya tetap 0 karena nilai yang sebenarnya yaitu 2 harus nilai F1-nya sendiri untuk yang pertama, untuk paket yang 1, paket A adalah 2, sehingga pada kolom kedua atau Y sama dengan 2, maka akan mendapat keuntungan yaitu 65. Maka didapatkan solusi optimal mengikuti kolom 3, 4, dan 5. Tahap selanjutnya kita akan mengambil nilai solusi optimal yang dihasilkan dari permasalahan pada stake 1. Maka akan diturunkan ke dalam stake 2. Stake 2. Di mana di stake 2 ini kita dapat lihat bahwa dengan menggunakan rumus yang sama, hanya memasukkan data yaitu P2-nya dengan W2, di mana dapat kita lihat bahwa untuk nilai atau paket di sini, paket kedua yaitu B, yaitu nilainya untuk W1 adalah 3 dan PI-nya adalah 80. Sehingga kita masukkan di stake 2 yaitu nilai P-nya yaitu 80, nilai W-nya yaitu 3. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan dengan menarik tadi kesimpulan atau solusi optimal kita masukkan ke dalam F0Y-nya. Di mana menggunakan rumus yang di atas, nah maka dihasilkan hasil pada iterasi 0 itu maka akan menghasilkan solusi yang tidak terbatas atau tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena mula-mula ini adalah urutan di mana kondisi kontainer itu berada pada kondisi yang 0. Nah,
Untuk iterasi kedua atau F sama dengan Y, maka yang pertama adalah totalnya tetap 0 karena di sini ketika kita implementasikan bahwa 1 di sini itu bukanlah kapasitas atau bukan banyaknya paket yang disediakan. Nah, di sini pada urutan kedua atau F sama dengan 2, maka sudah terlihat kapasitas yang ini keuntungan yang didapat yaitu 65 dengan dengan rumus yang digunakan pada step kedua ini, yaitu menginput masuk nilai dari P2-nya dan W3-nya. Nah, menggunakan persamaan tersebut sehingga kita melahirkan 65. Dan selanjutnya pada iterasi keempat di F sama dengan 3, maka kita menurunkan hasil yang di atas sehingga kita mendapatkan total 80 ditambah 0, di mana kita menghasilkan 80 solusi optimal yang dihasilkan pada saat ini. Iterasi selanjutnya yaitu iterasi kolom keempat, baris kelima, di mana di sini total keuntungan dari dari permasalahan di step 1 itu diturunkan, kemudian kita masukkan untuk mengupgrade nilainya, yaitu dengan memasukkan rumus dari step 2 ini, yaitu menggunakan P2 dengan W2 untuk permasalahannya. Dan selanjutnya di sini pada step 5 karena nilainya 80 dan kita tambah 65 karena nilai dari dari sini, dari iterasi ketiga yaitu 65 sehingga menghasilkan 145. Maka solusi optimal yang didapatkan yaitu 145. Nah, untuk step yang terakhir dengan menggunakan rumus yang sama, maka di sini P3-nya ada 30 sedangkan W3-nya yaitu 1 dengan paket C. Nah, kita ambil tadi kita tarik ke dalam data F2Y-nya di sini bahwa dimulai iterasinya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga di mula-mula seperti biasa kita mula-mula bahwa kontainernya itu adalah kosong. Nah, 1 di sini nilainya juga 0 karena belum diimplementasikan atau diinisialisasi bahwa 1 ini bukanlah kapasitas, maka bukanlah banyak barang yang didapatkan sehingga proses perhitungan akan mendapatkan hasil tak terhingga atau di dalam keadaan kontainer dalam keadaan kosong. Pada iterasi kedua yaitu untuk paket A itu sendiri karena nilai paket A adalah 2, maka di sini nilainya 65. Sehingga ketika kita tambah nilai tersebut 30 ditambah 0 yang tadi di atasnya, kemudian akan menghasilkan keuntungan yaitu 65. Nah, untuk iterasi keempat di F sama Y sama dengan 3, maka akan menghasilkan keuntungannya yaitu 80 sehingga proses dari update kapasitasnya yaitu mendapat hasil 30 ditambah 65 atau kapasitas C ditambah dengan kapasitas B yaitu 95. Nah, untuk selanjutnya adalah di iterasi keempat yang di iterasi kelima di Y sama dengan 4, di mana di sini adalah 80 nilai optimal yang didapatkan sebelumnya dan ketika di-upgrade menggunakan rumus tersebut maka menghasilkan 110. Nah, sehingga untuk terakhir yaitu nilai 145 yang dihasilkan dari nilai optimum itu di mana untuk mengupgrade-nya sama kita menambahkan nilai dari paket C dengan paket B dengan total maksimum yang didapatkan kombinasi dari keduanya yaitu 145. Dan ini adalah solusi yang optimal yang didapatkan dengan mengisi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 0. Maka yang didapatkan di sini adalah hanya
uh, hanya paket A dengan B yang akan terkirim pada sesi kali ini, yaitu paket A sebanyak 2 dan untuk keuntungannya itu 65 dan 80. Maka totalnya adalah 145. Untuk programnya sendiri, kita dapat lihat melakukan demo program, di mana ini adalah program untuk knapsack problem. Di sini kita melakukan implementasi nilai W, DWT, dan val dengan N-nya, di mana mempunyai masing-masing nilai yang nantinya akan kita update. Semisal di sini untuk nilai value-nya atau val-nya yaitu 60, 100, 120, dan WT-nya yaitu 10, 20, 30, dan W-nya yaitu 50. Nah, sehingga ketika kita run nilainya, maka dia akan mencapai total maksimal yang didapatkan untuk menampung barang tersebut. Barang di sini yaitu sebanyak 220. Ini adalah total kapasitas dan ini adalah barangnya, nilai barangnya. Semisal kita masukkan ke dalam program di sini, yaitu nilainya yaitu 2, 5, dan 3, 80, dan 1, 30. Dua, 3. Total keuntungan untuk B itu adalah 3. Total keuntungannya adalah 3. Dan di sini kita inisial lagi nilai WT, misalnya ya, kita ubah nilainya di sini adalah 5. Maka total kapasitas yang didapatkan yaitu sebanyak 2. Mungkin baik, kita kembali. Nah, dari permasalahan tersebut, maka solusi optimum yang didapatkan pada permasalahan tersebut adalah berada pada X sama dengan 1.1.0 dengan nilai F sama dengan 145, yang dimana barang yang dimasukkan ke dalam bagasi adalah paket A dan B, yaitu sebanyak 5 box. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.